Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna nahtadiya laula an hadanallah la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Selamat pagi anak-anakku semua. Di sini Bapak Ahmad Jamarir akan mencoba menjelaskan tentang pengurusan jenazah dalam Islam. Kita tahu bersama bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa semua yang bernyawa di muka bumi ini pasti akan merasakan kematian. Tahu nggak kalian kira-kira dalam Islam apa orang yang meninggal itu disebut apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Ya benar, dalam Islam orang yang meninggal disebut dengan jenazah. Dalam Islam ada kewajiban khusus bagi orang muslim yang masih hidup untuk bisa merawat jenazah. Ada 4 tahapan tata cara perawatan jenazah. Yang pertama yaitu memandikan jenazah, yang kedua yaitu mengkafani jenazah, yang ketiga yaitu mensolati jenazah, dan yang keempat yaitu apa? Yaitu menguburkan jenazah. 4 tahap ini harus kita laksanakan dengan baik. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat pembahasan berikut ini. Pengurusan jenazah. A. Kewajiban pengurusan jenazah meliputi 1. Memandikan jenazah. 2. Mengkafani jenazah. 3. Mensolatkan jenazah. 4. Menguburkan jenazah. Memandikan jenazah. Dalam memandikan jenazah hendaklah diperhatikan beberapa hal, antara lain: yang pertama, air yang digunakan sebaiknya air dingin, kecuali keadaan karena udara terlalu dingin atau susah membuang kotoran yang menempel pada jenazah. Yang kedua, disunatkan dalam setiap penyiraman dilakukan 3 kali atau 5 kali. Yang ketiga, disunatkan menggunakan air yang dicampur wangi-wangian. Yang keempat, dalam memandikan jenazah disunatkan dimulai dengan bagian kanan. Mengkafani jenazah. Cara mengkafani jenazah: yang pertama, kain kafan dihamparkan di atas tikar yang bersih, lalu jenazah diletakkan di atasnya. Kemudian, kedua tangan jenazah diletakkan di atas dada, tangan kanan di atas tangan kiri. Selanjutnya, sebelum kain penutup dilepaskan, bagian tubuh seperti kemaluan, dubur, mulut, mata, dan telinga ditutup dengan kapas dan seluruh tubuh jenazah ditaburi dengan wangi-wangian. Kemudian sehelai demi sehelai kain kafan dihubungkan dengan mendahulukan sebelah kiri baru sebelah kanan. Selanjutnya, setelah terbungkus kemudian diikat dengan sehelai kain tali dari potongan kain kafan pada ujung kepala, dada, perut, lutut, dan di bawah ujung kaki. Dalam mengkafani jenazah, beberapa sunat antara lain: yang pertama, kain kafan adalah kain yang baik, bersih, dan berwarna putih. 2. Mengasapi kain kafan dengan dahan kayu yang wangi sebanyak 3 kali. Ketiga, kain kafan tidak menggunakan bahan yang terlalu mahal. Yang keempat, mengkafani jenazah 3 helai untuk jenazah laki-laki dan 5 helai untuk jenazah perempuan. Mensolatkan jenazah. Dasar hukum mensolatkan jenazah ialah shollu ala mautakum, yang artinya solatkanlah orang-orang yang meninggal dunia antara kamu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Tata cara sholat jenazah. Yang pertama, membaca niat dan dilanjutkan takbiratul ihram. Kedua, membaca surat Al-Fatihah dan takbir yang kedua. Ketiga, membaca sholawat dan takbir yang ketiga. Keempat, membaca doa pertama dan takbir yang keempat. Kelima, membaca doa kedua dan salam. Keenam, untuk laki-laki imam lurus pada kepala dan lurus perut untuk bagi mayat perempuan. Selanjutnya dilaksanakan secara berjamaah. Kemudian makmum dalam sholat jenazah dibagi menjadi 3 shaf. Setiap shaf sedikitnya 2 orang. Etika mengantar jenazah.
Orang yang berjalan kaki hendaknya berada di sekitar jenazah dan orang yang berkendaraan berada di belakang orang yang berjalan. Kemudian, orang yang mengantar disunatkan diam dan khusyuk, tidak membicarakan keduniaan, tetapi lebih mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, membawa jenazah ke kubur hendaklah dilakukan dengan segera. Selanjutnya, setelah dekat kubur, sebaiknya membaca bacaan yang baik, doa-doa guna menghindari pembicaraan yang tidak baik. Tata cara mengubur jenazah. Jenazah diturunkan ke dalam lubang yang telah disediakan ketika menurunkan jenazah. Membuka semua tali atau pengikat dan juga kain kafan bagian muka agar pipi jenazah terkena tanah. Menghadapkan jenazah ke arah kiblat dengan membaringkannya di atas lambung bagian kanan. Disunatkan melemparkan tanah ke dalam kubur sebanyak 3 kali. Hikmah penyelenggaraan jenazah. 1. Kedudukan manusia walaupun sudah meninggal dunia di hadapan Allah tetap makhluk yang mulia, yang wajib diberi penghormatan dan tetap diperlakukan sebagai manusia yang masih hidup. Bahkan perlakuan itu tetap berlaku walaupun mayat sudah dikuburkan. Kedua, memandikan jenazah berarti mensucikan jenazah dari segala kotoran dan najis. Ketika disolatkan jenazah sudah dalam keadaan bersih. Hal seperti itu memberikan contoh betapa Islam mengajarkan, memberikan pelajaran, menekankan kebersihan bukan hanya sewaktu masih hidup, setelah meninggal pun kebersihan tetap harus ditegakkan. Ketiga, mengkafani mayat berarti menutup seluruh tubuh mayat dengan kain atau apa saja yang melindungi tubuh dari pandangan yang boleh jadi akan menimbulkan fitnah. Apabila tanpa pelindung, hal ini akan menambah keyakinan kepada kita, baik famili, handai taulan, serta tetangga bahwa kehormatan seseorang bukan hanya terletak pada kemampuan, kepemimpinan, dan kekuatan, tetapi yang paling dasar adalah pada kesanggupan melindungi atau menutup diri dari pandangan yang dapat mendatangkan fitnah dan celaan. Keempat, mensolatkan jenazah berarti mendoakan mayat. Isi doa adalah permohonan agar mayat mendapat ampunan, kasih sayang, dan terlepas dari siksaan kubur dan siksa akhirat. Ini menunjukkan betapa tingginya persaudaraan Islam sehingga memperlihatkan seorang muslim yang meninggal tidak rela saudara muslim mendapatkan musibah atau cobaan. Yang kelima, keseluruhan penyelenggaraan jenazah difardukan fardu kifayah kepada umat Islam. Kewajiban ini akan mendorong setiap orang untuk mempererat dan senantiasa berusaha meningkatkan persaudaraan sesama muslim semasa masih hidup. Terima kasih. Demikianlah tadi pembahasan mengenai tata cara pengurusan jenazah. Semoga sebagai seorang muslim yang baik, kita semua bisa mengambil hikmah dan manfaat dari penjelasan tata cara pengurusan jenazah. Bapak cukup sekian, akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merasa bangga akan dunia yang sementara. Bagaimanakah bila semua hilang dan pergi meninggalkan dirimu?